Hidupku tidak lebih dari 3 kata. Dulu aku mentah. Mentah itu dari usia kecil sampai masuk 25. 25 sampai umur 40 itu dia matang. Nah, 40 ke atas itu dia terbakar. Sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak, kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah dan juga kepada Maulana Jalaluddin Rumi. Wala hazin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Saya langsung saja masuk ke slide. Sebenarnya sekarang ini kita dimudahkan dengan teknologi ya. Jadi kalau kita mencari sosok seseorang, itu kita tinggal tulis namanya di Google, itu pasti akan keluar informasi tentang siapa yang ingin kita tahu. Seperti misalnya Maulana Jalaluddin Rumi. Apalagi sekarang ini ada artificial intelligence, itu sangat memudahkan kita untuk mencari informasi. Bahkan dengan sangat detail dia akan memberikan informasi kepada kita. Makanya sekarang ini kita dimudahkan. Nah, karena itu juga dengan kemudahan itu saya tidak akan membahas sesuatu yang mudah kita dapatkan di internet ya. Nah, karena ini temanya adalah mengenal Rumi lebih dekat. Mohon izin Bang. Mengenal Rumi lebih dekat, karena itu saya akan mengambil syair-syair Rumi yang Rumi sendiri memperkenalkan dirinya. Jadi khususnya di ghazal. Jadi bagaimana Rumi memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi beliau kebetulan seorang sufi besar dan menulis banyak puisi dalam berbagai macam model. Insya Allah terakhir saya akan sampaikan itu. Nah ini makanya saya menukil beberapa khususnya dari ghazal untuk bagaimana sih sosok Rumi ketika dia memperkenalkan dirinya sendiri. Nah kadang kita mencari informasi sosok itu dari searching di internet. Nah sekarang ini alhamdulillah Rumi sendiri sebenarnya memperkenalkan dirinya. Nah seperti yang kita lihat ini di ghazal ya, hidupku tidak lebih dari 3 kata sebenarnya. Dulu aku mentah, lalu matang, kemudian terbakar. Ini sebenarnya kisah hidup Maulana Rumi dengan 3 tahap. Jadi mentah itu ketika beliau masih kecil dan dididik langsung oleh orang tuanya Bahuddin Walad. Nah kebetulan orang tuanya ini juga sufi besar dan beliau berada di Balkh. Nah Balkh itu sendiri sekarang menjadi perdebatan itu di mana. Ada yang mengatakan Afghanistan, ada yang mengatakan Uzbekistan, ada yang mengatakan Khurasan, macam-macam, sehingga dia diperdebatkan oleh 3 negara atau 4 negara. Orang Turki bilang dia orang Turki karena sekarang kuburannya di Turki, Konya. Orang Afghanistan mengatakan dia orang Afghanistan karena di Afghanistan ada Balkh. Uzbekistan mengatakan dia orang Uzbek karena dia mengatakan Balkh dulu bagian dari Uzbekistan, termasuk Tajikistan. Jadi ini kalau orang pintar itu diperebutkan, gitu kan. Sampai meninggalnya pun itu diperebutkan, ini milik saya. Dan beliau dididik oleh ayahnya Bahuddin Walad sejak kecil dan sampai beliau ayahnya harus keluar dari Balkh karena diusir oleh kerajaan pada masa itu. Nah, ada 2 peneliti yang mengatakan beliau keluar dari Balkh itu karena penyerangan Mongol saat itu. Jadi ini kehidupan Rumi itu bertepatan dengan penyerangan Mongol khususnya di wilayah sana. Ada juga mengatakan dia diusir oleh raja karena ada banyak fatwa-fatwa guru ayah beliau Bahuddin Walad yang bertentangan dengan kerajaan. Akhirnya beliau keluar dan
Rumi masih kecil pada saat itu, umur 11 tahun. Dia harus meninggalkan itu, dan disinilah ketemu dengan sufi besar ketika beliau hijrah gitu, ketemu dengan Attar Nizabur. Farudin Attar, mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal dengan baik. Farudin Attar juga seorang sufi besar dan sezaman dengan Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi Rumi pada saat itu umur 11 tahun, tapi sudah diprediksi oleh Attar bahwa nanti anak ini akan melebihi dirimu. Jadi itu hari ketemu Attar dan ketemu ayahnya, Baudin Waldat. Dia bersahabat, Attar dengan ayahnya, dan saat itulah Attar menyaksikan bahwa anak ini nanti, Rumi pada saat itu masih 11 tahun, akan lebih terkenal daripada ayahnya. Jadi kata Attar, anak ini akan mengalahkan dirimu. Dia akan lebih terkenal pada saat itu. Nah, seperti yang kita saksikan, kita sebenarnya harus bersyukur sebagai seorang Muslim karena kita diberi Rumi yang beliau ini bukunya telah diterjemahkan ke 34 bahasa asing. Jadi terjemahkan ke 34 bahasa asing. Tahun 2000 bukunya bestseller di Amerika dan Eropa. Hari lahirnya diperingati oleh UNESCO sebagai Rumi Day. Kemudian hari wafatnya itu di Konya tanggal 17 Desember, seluruh pecinta Rumi masuk ke Konya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau ke Konya, mau lihat festival Whirling Darwish, itu baiknya 17 Desember. Semua orang masuk ke Konya. Baik dari Amerika, dari Eropa. Jadi Rumi itu punya circle yang mendunia. Semua masuk ke sana untuk menyaksikan wafatnya, hari peringatan wafatnya Maulana Rumi yang disebut dengan Syabi Arus. Syabi Arus itu adalah disebut malam pengantin. Jadi ada puisi Rumi yang sangat indah ketika beliau meninggal, itu ada puisi yang sangat indah. Puisi ini biasanya dibacakan ketika memperingati haul Maulana Jalaluddin Rumi, dan para pecinta Rumi menyebutnya sebagai Syabi Arus. Malam pengantin ketika Rumi menyatu dengan kekasihnya, yaitu Tuhan. Itu kalau Bapak Ibu mau ke sana baiknya 17 Desember. Itu ada pagelaran besar-besaran Whirling Darwish. Kalau hari biasa kita menyaksikan whirling itu hanya sebagai art, seni aja, muter-muter. Tapi 17 Desember itu sufinya turun langsung. Mursyid besarnya Maulawiyah itu turun langsung, dan itu para pengikut tarekat Maulawi itu di situ akan memberikan pagelaran yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Konya, baiknya 17 Desember. Cuma harus di jauh-jauh hari, biasanya hotel sudah penuh ya, tanggal 17 Desember. Nah, ini di usia beliau masih kecil, diasuh oleh ayahnya, Baudin Walad, sampai beliau berumur 25 tahun, ayahnya meninggal, Baudin Walad. Kemudian diasuh oleh guru dari ayahnya, namanya Muhakkik Tirmizi. Muhakkik Tirmizi. Di umur 25 tahun, beliau seorang mufti, seorang penafsir, memberikan fatwa. Jadi umur 25 tahun itu beliau sudah besar, sudah ulama besar. Nah, ketika ayah beliau meninggal dan diasuh oleh murid ayahnya namanya Muhakkik Tirmizi, itu ada pesan yang Muhakkik Tirmizi titipkan kepada Rumi. Jadi kata Muhakkik Tirmizi, kau telah meraih semua pengetahuan ayahmu, tapi ketahuilah, masih ada satu pengetahuan yang belum engkau ketahui. Ini membuat Rumi penasaran, tapi masih diasuh oleh murid ayahnya, Muhakkik Tirmizi. Muhakkik Tirmizi ini juga dalam sejarah sufi seorang tokoh besar, Muhakkik Tirmizi. Nah, hingga kemudian di usia 40 tahun beliau ketemu dengan gurunya Syams Tabriz. Jadi umur kematangan itu matang itu 25 sampai 40. Jadi dulu hidupku tidak lebih dari 3 kata, dulu aku mentah. Mentah itu dari usia kecil sampai masuk 25. 25 sampai umur 40 itu dia matang. Nah, 40 ke atas itu dia terbakar. Disitulah dia ketemu dengan Syams Tabriz, gurunya. Nah, pertemuan itu pertemuan yang luar biasa sebenarnya. Dan Rumi melukiskan pertemuan itu dengan dirinya ketemu dengan
Syams Tabriz. Ini di Ghazal 1393. Nanti insya Allah saya perkenalkan bukunya di akhir tentang Ghazal ini seperti apa. Nah, di Ghazal 1393 ini Rumi memperkenalkan dirinya ketika ketemu dengan Syams Tabriz. Syams Tabriz ini seorang sufi besar, tapi dia pengikut Darwish.